Sang penyihir menyihir Chandra Kirana menjadi seekor keong emas. Sang kakek memberitahu pangeran bahwa burung gagak tersebut merupakan jelmaan seorang penyihir jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Wibowo dari kelas 10 Tata Boga 4. Saya akan menyampaikan cerita rakyat yang berjudul Keong Emas dari Jawa Timur. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Raja Kertamarta yang merupakan pemimpin di suatu kerajaan, yaitu Kerajaan Daha. Raja Kertamarta memiliki dua orang putri, yaitu Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Pada suatu hari datanglah seorang pangeran bernama Raden Inu Kertapati. Tujuannya untuk melamar putri Chandra Kirana. Chandra Kirana pun menerima lamaran tersebut dengan senang hati. Rupanya hal tersebut membuat Raden Dewi Galuh iri dan benci kepada Chandra Kirana. Kemudian Dewi Galuh merencanakan hal jahat untuk Chandra Kirana agar Chandra Kirana tersingkirkan dari kerajaan Daha. Dewi Galuh datang ke seorang penyihir untuk menyihir sang Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan, yang membuat sang pangeran jijik dan menjauhi Chandra Kirana. Sang penyihir menyihir Chandra Kirana menjadi seekor keong emas. Kemudian Dewi Galuh membuang keong emas tersebut ke sebuah sungai agar tidak dapat ditemukan oleh sang pangeran. Sihir tersebut dapat dihilangkan dengan cara Chandra Kirana bertemu dengan sang pangeran atau tunangannya. Ia berharap Dewi Galuh bisa menggantikan Chandra Kirana sebagai tunangan sang pangeran. Pada suatu hari, ada seorang nenek yang sedang mencari ikan di sungai tersebut menggunakan jala. Namun bukan ikan yang ia dapat, melainkan seekor keong emas. Karena terpesona dengan keindahan keong tersebut, nenek tersebut membawa keong emas tersebut pulang ke rumahnya dan menyimpannya di suatu wadah. Keesokan harinya, nenek tersebut mencari ikan di sungai yang sama. Namun karena tak kunjung ada ikan yang ia dapatkan, ia kembali ke rumah. Betapa terkejutnya ia saat melihat meja makannya penuh dengan masakan yang enak. Siapa yang memasak semua makanan ini? Tanyanya. Hal tersebut pun terjadi berulang-ulang kali. Pada suatu hari, nenek itu memutuskan untuk pulang lebih awal agar dia dapat mengetahui siapa yang memasak makanan tersebut. Sesampainya di rumah, ia mengendap-endap melihat ke arah dapur. Betapa terkejutnya ia saat melihat gadis cantik yang sedang memasak di dapurnya. "Siapakah kamu, wahai gadis cantik? Dari mana asalmu?" tanya sang nenek. Sang putri pun terkejut dengan kedatangan nenek yang tiba-tiba. Kemudian ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sang nenek menyarankan untuk ia bersabar dan berdoa semoga kutukannya cepat hilang dan ia cepat bertemu dengan sang tunangan. Pangeran Raden Inu Kertapati terus mencari tunangannya, namun nihil. Ia tidak dapat menemukan Chandra Kirana dimanapun. Kemudian ia menyusuri sebuah hutan untuk mencarinya lagi. Mendengar hal tersebut, Dewi Galuh tidak suka. Kemudian ia melaporkan kepada sang penyihir. Lalu penyihir tersebut berubah wujud menjadi burung gagak. Penyihir tersebut mencari keberadaan sang pangeran. Dalam perjalanan, Pangeran Raden Inu Kertapati bertemu dengan sang gagak. Ia sangat terkejut melihat gagak itu bisa berbicara. Dan ia menganggap bahwa burung gagak itu menjadi petunjuk arah dia untuk menemukan sang Chandra Kirana. Namun dugaannya salah. Justru, burung gagak tersebut menyesatkan sang pangeran ke jalan yang salah. Saat perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan di dekat pohon besar. Kemudian ia menawarkan bekalnya, karena menurutnya bekalnya masih tersisa cukup. Sembari memakan bekal bersama kakek tersebut, sang pangeran menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tentang perjalanannya. Kemudian, tiba-tiba sang kakek mengarahkan tongkatnya ke arah burung gagak, dan burung gagak tersebut berubah menjadi asap lalu menghilang. Sang kakek memberitahu pangeran bahwa burung gagak tersebut merupakan jelmaan seorang penyihir jahat. Kemudian sang kakek memberi petunjuk jalan yang benar. Dalam perjalanan menemui Chandra Kirana, sang pangeran merasa haus. Kemudian ia melipir ke sebuah rumah
untuk meminta segelas air. Namun ketika ia menengok ke jendela tersebut, betapa terkejutnya ia saat melihat Chandra Kirana, tunangannya lah yang sedang memasak di dapur rumah tersebut. Betapa senangnya sang pangeran bertemu dengan Chandra Kirana. Begitupun Chandra Kirana, betapa senangnya ia saat kutukan dalam diri dia dapat dihilangkan. Kemudian sang pangeran membawa Chandra Kirana ke kerajaan Daha. Kejahatan Dewi Galuh pun terbongkar. Kemudian Dewi Galuh kabur melarikan diri ke arah hutan dan mengasingkan diri. Akhirnya Raden Inokertapati dan Chandra Kirana pun menikah dan mereka hidup bahagia. Sekian cerita rakyat keong emas. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.